Hi again everyone, welcome back again di altcoins update. Udah lama nih saya nggak update untuk altcoins. Kita recently juga fokus ya ke Bitcoin ya, karena Bitcoin dominance-nya juga udah nanjak kan teman-teman sekalian. Jadi untuk altcoins update kali ini saya pilih random aja. Uniswap, kemudian Mudeng ya. Mudeng ini bisa dibilang koin baru, banyak juga sebenarnya bukan koin baru sih, tapi meme yang lagi hype ya, lagi naik teman-teman. Ada Mudeng, kemudian sebenarnya ada Gold, dan masih banyak lagi karena everyday selalu ada meme coin yang baru. Tapi kita bakal bahas untuk PP karena ini yang utama ya, karena saya pengen highlight 3 token ini. Kalau Mudeng sebenarnya saya juga nggak research lebih deep sih, kayak dia dari jaringan mana gitu kan. Cuman interested aja untuk dibahas price actionnya. Nah, cuman yang Uni dan PP, kenapa saya pengen bahas sama teman-teman? Karena ini 2 token ini adalah 2 koin yang bisa dibilang primadonanya ya kalau di jaringan Ethereum. Dan kita tahu teman-teman dalam beberapa hari terakhir, atau lebih tepatnya dalam beberapa jam terakhir, Ethereum udah mulai nanjak ya. Jadi kita ngelihat Ethereum dominance itu mulai menguasai market, walaupun ya sedikit aja ya, karena ini dari perspektif daily. Dan kalau saya gunakan price actionnya Ethereum dominance sendiri, memang saya mengantisipasi area kisaran 0,79% atau 13,02% menjadi titik bottom daripada Ethereum dominance. Hopefully ya, jadi there's no guarantee, tapi hopefully teman-teman. Kenapa saya katakan gitu? Karena sebenarnya kalau kita lihat dari progress Bitcoin dominance keseluruhan, kita kan udah mencapai angka 60% ya. Dan angka 60% ini adalah angka yang relatif ya, bisa dibilang psychology number juga, ditambah kita dekat banget sama previous one of the support resistance. Ya, kalau teman-teman zoom in di bagian sini, ini Bitcoin dominance spending waktu lebih kurangnya 70 hari guys. Hanya terkonsolidasi antara 64% dan 60% lah kalau kita ambil pembulatannya ya, karena ini ada 59%, 60%, kemudian ada 59,90% ya. Kalau kita asumsikan keseluruhan harusnya itu di kisaran 60%. Dan ambil angka tengahnya ya, 62,15%. Jadi ini kita cuma mengantisipasi aja, barangkali Bitcoin dominance masih bisa naik, tapi nggak jauh-jauh lah istilahnya dari level-level atau area tersebut. Terakhir kali banget kita ada bahas itu seputar Ethereum lah, terutama di yang video yang mana ya teman-teman ya. Udah lama juga ya saya kayaknya update terakhir di Ethereum ya. Harusnya belum lama sih. Nah, ini dia Ethereum and Solana ya. Waktu itu kita ngelihat Solana outperform Ethereum setelah 6 hari yang lalu. Akhirnya hari ini kalau kita ngelihat Ethereum nih ya, yang sudah mulai comeback, walaupun nggak comeback yang kayak gimana banget ya, karena technically against Solana ya Ethereum kayaknya lagi dalam tahap koreksi aja. Dan kalau Solana Ethereum turun, kita tahu nih, ini money flow ini lagi di 2 giant ini ya, atau 2 raksasa ini gitu, antara Sol atau ETH. Jadi kalau misalkan lagi nggak di Solana, dia pindahnya ke Ethereum. Udah, pokoknya 2 itu aja teman-teman sekalian ya, bakal bisa jadi nge-lead untuk pergerakan altcoins after rally-nya Bitcoin. Dan saat ini banget kita ngelihat ini kembali lagi ke zaman dulu ya. Kalau kita lihat di path to old season kan teman-teman sekalian, pasti tahu dong, udah pernah saya kasih lihat juga kan. Biasanya kalau dulu path to old season ya hanya ada tahapan berikutnya itu masuk ke Ethereum. Jadi money flow-nya tuh pindahnya ke Ethereum. Tapi kemudian setelah adanya si Solana, dan Solana mulai merajai market terutama dari sisi meme benar-benar mendominasi banget. Jadi fase 2-nya kita bertanya-tanya, ini antara Solana atau Ethereum duluan. Dan so far sih Ethereum yang mendominasi, setidaknya untuk saat ini, after Bitcoin kemarin hampir mencapai ATH baru. Jadi so far, ini balik ke klasik ya teman-teman, bukan cara metode lah, kalau kita bilang balik ke masa-masa tradisional, nggak tradisional ya pokoknya gitulah, saya nggak tahu bahasa yang tepat ya, tapi in the end Ethereum dapat money flow-nya. Nah, sebetulnya harusnya kita bahas Ethereum ya, mungkin saya bahas kilas saja kali ya, kita ngelihat progres perkembangan dari Ethereum so far. Here's a good news teman-teman sekalian, kalau misalkan memang kita tidak breakdown daripada trendline ini, supposed to be Ethereum akan menemukan titik bottomnya di kisaran $2.200. One of the reason adalah di range area tersebut,
tepatnya di 2150 sampai 2200, itu merupakan support resistance. Dan ini adalah angka yang bisa dibilang sangat penting untuk Ethereum perlu pertahankan. Kalau dia bisa bertahan di situ, guess what guys? Harusnya kita bakal nemuin titik higher low-nya. Jadi ini higher high, kemudian di sini potentially jadi higher low-nya. Hopefully. Ya, karena Ethereum harus ngejar Bitcoin. Posisinya sangat lemah sekali saat ini. Sebab kalau kita ngecek dari Bitcoin tuh masih turun, ya. Walaupun kalau tadi kita lihat Ethereum dominance dekat dengan level koreksi 79% Fibonacci retracement, kalau untuk si Ethereum Bitcoin sendiri, ini not even close guys ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ngambil keseluruhan harusnya dari bawah. Cuman kalau teman-teman memang mau ada point of view yang berbeda, ya harusnya ngambil dari internal ini aja pun juga udah bisa gitu kan. Anggapannya kamu ngelihat dari sini, which means kalau misalkan dari perspektif internalnya, ini lain ceritanya teman-teman. Ya kita udah deket banget dengan 0,79% atau bahkan sudah testing ke 0,79%. And by the time kita di range level ini, kalau Ethereum nggak bisa pertahankan, resikonya adalah ya perlemahan lebih lanjut. Dan itu bisa jaraknya lumayan teman-teman, sebab kita masih lihat ada 17,87%. Kira-kira bayangannya kayak begitu ya. Nah sekarang kita udah tahu nih gambarannya, kenapa pengen ngebahas ya seputar Uniswap, kemudian seputar tadi PP, dan satu lagi tambahannya adalah Mudeng ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita mau ngupdate sedikit pergerakan atau progres seputar Uniswap, terakhir kali banget saya ingat ada live streaming, kita pernah bahas, ada diskusi sama teman-teman secara langsung. Jadi lewat live streaming pada saat itu, ya sebenarnya teman-teman sekalian, ini melihat dari situasi yang saat ini berlangsung juga. Jadi kalau teman-teman melihat Solana, DEX yang otomatis kita akan pantau itu adalah Jupiter-nya ya, atau DeFi-nya teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat Jupiter-nya bagus ya, dalam konteks di sini dia pertahankan area support resistance, kemudian ada potensi untuk dia kembali rally, sebab kalau Anda tambahkan trendline pun kita sudah breakout dari trendline, which means ini bagus banget. Nah, beda ceritanya kalau di Ethereum, DeFi atau DEX yang so far masih dipakai di jaringan Ethereum dan masih cukup mendominasi pasarnya ya adalah Uniswap. Ya, cuman kan waktu lalu Uniswap sempat ada masalah sedikit dengan regulasi di US. Saat ini saya nggak tahu sih, itu biasa ya, prosesnya sudah sampai di mana teman-teman sekalian. Tapi kalau kita lihat keseluruhan, intinya sih yang saya bisa ambil kesimpulannya pada Uniswap ya teman-teman, di luar daripada price action-nya, di luar daripada kondisi fundamentalnya, ya Uniswap ini kan biar gimana pun adalah DEX juga ya. Jadi proses transaksi untuk koin-koin meme atau koin-koin micin yang suatu saat nanti hype kembali pada saat lagi dalam keadaan bull run, very likely akan melalui Uniswap juga. Jadi kalau misalnya Binance Smart Chain, kalian tahu PancakeSwap. Kalau misalkan kita berbicara Solana saat ini, ya salah satu yang lead-nya adalah Jupiter. Dan kalau kita berbicara soal Ethereum, ya kalau misalnya nanti kalian lihat nih token-token micin, ERC Strip 20 atau ERC20, ya kemungkinannya sih Uniswap pasti akan ikut serta dan akan mendapatkan exposure juga. Sehingga sebenarnya kalau kita berbicara untuk peluang aja selama bull run kali ini, Uniswap harusnya bisa jadi opportunity yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk manfaatkan. Kira-kira begitu. Jadi hype-nya meme kalau masih berlanjut dan banyak koin micin mulai bertebaran di mana-mana, ya harapannya Uniswap bisa jadi salah satunya. Makanya waktu lalu saya bahas Uniswap sekilas bareng dengan Kik juga sama ya. Ini sebenarnya alternatif karena ini buat smart chain-nya, buat Binance Smart Chain atau buat di jaringan Binance ya. Nanti koin-koin micinannya ya biasanya lewat PancakeSwap, itu salah satu optionalnya. Ya sekarang sih semakin berkembang ya. Jadi nggak cuma mereka doang, tapi biar gimana pun pemain yang lama kemungkinan mereka akan lebih familiar dengan beberapa yang tadi saya sebutkan itu. Sehingga Uniswap bisa jadi salah satu opsi yang mungkin cukup menarik. Oke, so if we take a look on the weekly perspective, what do I see ya on Uniswap teman-teman sekalian? Sebelumnya kita breakout dari trendline, after breakout dari trendline dia spike up cukup signifikan, which means pada proses ini saya bisa ngambil kesimpulan kalau kita sudah mengalami market structure shift nih untuk perspektif time frame besar seperti weekly. Lalu pada proses yang berlangsung terakhir pada Uniswap, dia kembali tertekan, dan tertekannya itu sekaligus kalau saya lihatnya ya men-sweep liquidity dari
dari low point internalnya, karena setelahnya harganya mantul dan bertahan kembali di atas area low point tersebut. Jadi kayak numpang lewat doang, sweep liquidity, habis itu dia mantul. Dan kalau misalkan kita ambil secara keseluruhan ya, asumsi saya adalah ini adalah high point, kemudian kita pull back menciptakan low point karena ini ada inducement, itu artinya ini low point, dia create higher high, and then ada small pullback, and then dia create higher high. So, kesimpulannya low point di internal adalah di level ini, dan kita testing ke level 79%. So far ketahan juga di level atau di area tersebut. Jadi, kalau saya lihatnya teman-teman ya, dari perspektif time frame daily, saya butuh sedikit atau dua dikit, ya, sedikit atau dua dikit, semacam konfirmasi kalau Uniswap itu udah oke banget gitu loh, untuk dia start rebound kembali. One of the reason, ya, kita lihat di sini adalah dia survive di atas trend line, ya. Anda bisa gambarkan trend line-nya seperti ini, karena ini body to body, ya, yang di bawah ini dia nge-weak kan, jadi kita nggak tahu ya, kadang-kadang weak itu bisa karena faktor news yang parah sekali, jadi agak ada kondisi di mana market itu over panic dan akhirnya sell off-nya tuh berlebihan. Jadi kayak bisa jadi menjadi bagian dari, ya kalian tahu ya, stop loss hunting gitu kan, sampai bawah, tapi kemudian dia recovery bertahan di atas. Jadi di sini bisa jadi berupa trend line, harganya membentuk semacam trend line ascending, diiringi dengan di bagian atasnya atau top side-nya itu ada resistance, ya. So far belum breakout. Dia masih ketahan beberapa kali di situ sejak pergerakan pada tanggal 10 Oktober 2024. Dan kita udah sempat ngetes sampai lebih maksudnya kayak udah hampir breakout gitu ya, tapi akhirnya jadinya fake out, teman-teman. At that time saya sempat ngambil long position ya, agak lebih early, tapi dapat kayak begitu kondisinya, akhirnya saya terpaksa keluar lebih early. Namun baru banget kemarin ya, saya ngelihat sama teman-teman juga di SAG, kita berpikir kalau Uniswap, ya saya sih personally berpikir Uniswap ini kelihatan cukup masih menarik gitu kan, karena kita ngelihat dia coba untuk survive, dia coba untuk bertahan pada prosesnya, dia membentuk triangle pattern, kemudian dari internalnya ada exponential moving average 21 dan dia pertahankan dengan baik, sehingga saya mempertimbangkan, oke, ini masih bisa dimanfaatkan walaupun kita lihat ada rising wedge pattern, tapi saya bilang juga kalau dia nggak breakdown sebetulnya kita masih bisa ada potensi untuk rebound. Cuman kan tadi was-was ya, kita ngelihat Bitcoin-nya juga ada potensi development-nya tuh jadi ke falling wedge pattern, jadi kayak perlahan-lahan kita tuh terkoreksi lebih jauh gitu kan, sampai mana kita belum tahu, tapi pada akhirnya kondisi tersebut bisa melemahkan juga kan buat Uniswap-nya ataupun untuk token-token yang lainnya. Nah, beruntungnya adalah Ethereum-nya masih lebih kuat dibandingkan posisi Bitcoin saat ini. Jadi Uniswap-nya tetap bertahan, tetap survive dan coba untuk melewati atau mencoba untuk breakout kembali dari resistance-nya. In case teman-teman Uniswap harus mengalami pullback lagi, you still have a good opportunity, berarti kalau dia testing ke trend line-nya dan tidak breakdown. Artinya pastikan pada saat proses pullback itu, pullback-nya terjadi dalam keadaan korektif, tidak agresif, lalu di bottom daripada support line itu mendapatkan reaction candle yang bagus atau candle bullish reversal. Itu bakal jadi lebih oke ya untuk pemanfaatan di Uniswap itu sendiri. Gitu kira-kira guys ya. Nah ini ya, kita berlanjut ya teman-teman sekalian ya. Baby sih lagi ngereok teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya di PP teman-teman sekalian. Jadi PP di sini ini adalah analisis yang sudah lama saya lakukan ya. Previously saya sempat updatekan PP itu melalui grup Telegram juga, karena kita sempat pembahasan juga ya lewat live streaming, di mana kita ngelihatnya PP itu relatif membentuk ABC corrective pattern atau ABC corrective wave. Dan pada akhirnya kalau kita ngelihat si PP ini, I don't know ya, ini terakhir kali saya update itu sekitar 26 September. Wah, udah lebih lama lagi teman-teman ya. Nah ini dia, pada saat itu saya ada posting kok di grup Telegram ya, sehingga ini kita update itu pada saat live streaming pada tanggal 13 September guys ya, 13 September ini. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman pada saat itu kita analisis secara langsung kalau PP seandainya kamu mau pemanfaatan, harusnya level 62% golden ratio itu diiringi dengan support resistance menjadi level yang cukup ideal kalau kamu memanfaatkan. Jadi pandangannya adalah ABC corrective wave, which means saat ini sudah terkonfirmasi. Ya, ini bagus banget ya, price action-nya. Kemudian juga analisisnya tepat ya, on spot teman-teman sekalian. ABC, boom, and then what? Ya, kita start creating yang namanya higher high.
Jadi begitu dia udah creating higher high, asumsinya kita anggap ini adalah first wave-nya teman-teman sekalian. Jadi ABC lagi, ada possibility ini wave 2 sudah finish ya, untuk berpotensi dia ngejar ke 3, 4, dan 5 alias rally lagi. Jadi nerusin penguatannya. Nah itu satu kabar baik buat teman-teman holders CPP, dan satu kabar baik juga kalau teman-teman baru beli lagi. Dan serta satu kabar baik juga ya, kalau ada yang beli gara-gara ngelihat analisis ini gitu kan, menjadi bagian referensinya daripada analisis dia mandiri, kemudian dia putuskan oke, dimanfaatkan gitu ya. Karena saya tidak memberikan rekomendasi secara gamblang teman-teman sekalian, tapi apa yang saya bahas ini kan harusnya menjadi bagian dari referensi analisis juga. Kalau nggak mungkin ditanya ya kan, ini yang biasanya nanya kan teman-teman viewers juga kalau lagi live streaming gitu kan. Jadi kalau kita lihatnya oke, PP good news, kita udah breakout, udah mengalami higher high, kemudian sekarang kita lagi dalam keadaan terkonsolidasi. Sebenarnya di sini bisa juga kita membentuk semacam triangle pattern, artinya masih ada possibility lah PP itu bisa terkonsolidasi di dalam sebelum akhirnya dia breakout. Oke, namun demikian, kalau kita melihatnya secara keseluruhan, di level ini, di area ini juga ada kondisi yang menarik terjadi pada PP. Ya, dia berapa kali mengalami apa ya kalau kita bilang ya, kayak dicincang ya teman-teman sekalian ya. Jadi dia potong ke atas, kemudian dia naik kenceng, testing ke situ, ketahan, potong ke bawah, testing ke situ, dia turun lagi, fake out dikit, kemudian dia break ke atas, and then ketahannya di situ. Nah tuh ya, jadi memang area yang di kisaran 0,008620 itu adalah area yang relatif cukup bagus lah untuk pergerakan daripada si PP sebagai level of supportnya. Kalau bisa dapat level itu lagi, itu merupakan kesempatan harusnya ya untuk dimanfaatkan dalam tanda kutip di sini kalau Anda memang mengakumulasi si PP. Kalau misalkan tidak teman-teman sekalian dan Anda mau skip PP, mau cari alternatif yang lain, ya silakan saja gitu. Tapi ini kita cuma bahas dari perspektif technical analysisnya. Ya, kira-kira gitu untuk pergerakan si PP. Dan kalau dari time frame kecilnya sih, ya ada harapan ya dia berusaha untuk rebound tadi, tiba-tiba nge-spike, dan again ya, PP itu ada di jaringan si Ethereum juga. Makanya kalau Ethereum dominance-nya lagi menguat, ini koin-koin di ekosistem Ethereum ikut dapat money flow. Jadi paling nggak kalau kalian lihat nih, even kayak layer 2 ya, let's say Arbitrum, naik ya, Optimism naik, Manta ya hampir berusaha naik ya, Starknet aja naik tadi teman-teman ya, tadi naik sih, itu sekarang konsolidasi lagi yang nggak kemana-mana. Jadi ya itu alternatif yang teman-teman bisa lirik kalau misalkan kita ngelihatnya Ethereum dominance lagi menguat gitu kan. Masalahnya gini teman-teman, saat Ethereum dominance menguat, katakanlah kita ngelihat initial breakout-nya itu kan baru tahap awal, dan kita nggak tahu sampai mana dia akan menguat, apakah 2 hari, apakah 3 hari, atau 4 hari. Jadi I think personally ya, ini kalau buat saya, it is quite safe untuk berasumsi kalau selama dia ada indikasi reversal di awal dan trennya sedang shifting menuju bullish, harapannya adalah bisa berlanjut 3-4 hari ke depan atau bahkan lebih ya. Sama kayak Solana teman-teman ya, waktu Solana dominance lagi menguat ya, itu kan lama banget dia menguatnya gitu. Nah Ethereum saya nggak tahu sampai kapan dia mampu menguatnya, kira-kira gitu ya guys ya. Nah lalu sebagai penutup ya, ini PP mudah-mudahan cukup jelas ya. Dan kalau Anda lihat lagi di sini, Vin, kayaknya ini inverted head and shoulders ya. Bisa jadi ya. Itu pertimbangan analisis saja. Nah, terakhir, mudeng ya. Ini kalau saya nggak tahu sih sebenarnya cara bacanya mudeng atau mudeng gitu kan ya. Kalau mudeng itu jadi kayak Jawa-Jawaan gitu ya. Jawa atau Sunda tuh ya. Orang mudeng gitu kan. Nggak ngerti ya maksudnya ya. Apakah itu atau mudeng? Karena ya pokoknya itu ya, terlepas dari cara bacanya. Intinya mudeng ini cukup relatif baik ya pergerakannya setelah dia listing kembali di Binance, terutama untuk futuresnya kalau saya nggak salah tuh ya, chart futuresnya teman-teman. Mudeng spike ya, cukup signifikan. Lalu di atas kita ngelihat dia start consolidate dan creating base. Oke, di sini saya nggak ngambil data sebelumnya karena ya udah terlalu lama ya teman-teman sekalian ya. Lama banget sih nggak, baru awal Oktober. Cuman kalau Anda mampir misalkan langsung let's say ke Binance, terus Anda lihat chart yang mudeng ya sebatas ini doang gitu. I mean kita nggak perlu ngambil data terlalu jauh ya untuk si pergerakannya mudeng ini. Mudeng lagi ya. Sebentar guys ya, ini saya ke senggol nih. Nah ini dibalikin lagi. Oke, jadi kalau kita ngelihatnya so far kita tuh consolidate. Ini I think it's good ya untuk di-consider sebagai
part of base atau mungkin reakumulasi sebelum akhirnya dia breakout dan rally kembali. Ya, so far sih kalau koin-koin yang kayak begini, dia udah konsolidasi lama, ini kan udah sekitar 5 hari ya dia stay di tempat ya, tidak terlalu banyak pergerakan aktif yang signifikan banget. Biasanya disambut dengan pergerakan impuls. Makanya harapan saya, ya nggak lama setelah kita bahas lah, mudah-mudahan. Ya kalau misalkan di sini dia membentuk rectangle, ya I think lebih bagus kita bilangnya rectangle sih. Karena kalau misalkan kalian lihatnya bentuknya triangle, kadang-kadang ada orang salah kaprah ya. Dia lihat, oh ini udah breakout nih, ternyata dia ketahan di sini. Akhirnya apa? Jadi ascending triangle pattern, gitu kan? Nggak sekali dua kali kan kejadiannya kayak gitu. Sehingga kalau buat saya personally sih lebih pilih untuk melihat ini sebagai rectangle aja ya, dalam tanda kutip di sini it's the resistance and this one is the support gitu. Andai kata mudah memang mau balik bolak-balik doang ya nggak masalah juga gitu, selama dia nggak breakdown lebih jauh. Kalau dia breakdown itu artinya probabilitasnya jadi mengecil untuk dia bisa segera rally ya kan. Tapi kalau dia bisa breakout dan manfaatkan dia pada saat retestnya untuk Anda masuk, itu saya rasa bisa jadi optional. Ya, harusnya sih cukup ideal karena biasanya koin-koin baru kayak gini hype-nya lagi kenceng, teman-teman. Ya, cuman nggak tahu sih kalau buat saya apakah spot bagus gitu kan. Kalau belanjanya di spot saya rasa agak-agak riskan ya. Yang penting kalau spot itu kamu harus tahu ini adalah area invalidasinya. Jadi kalau misalnya mau cari entry point di spot gitu, ya sebisa mungkin risk to reward-nya bagus gitu ya. Jangan sampai risk to reward-nya jelek gitu. Dalam konteks di sini misalnya contoh kayak gini. Kamu masuk sekarang gitu kan, kamu expect dia naik sampai 3x, tapi kalau misalkan dia turun cuma sampai ke low point lewat dikit aja, itu kamu udah ruginya lumayan gitu kan. Dan ruginya di sini up to 30% gitu kalau masuknya sekarang. Makanya coba pertimbangkan untuk mencari alternatif ya. Kalau saya personally sebelumnya manfaatinya lebih ke futures market. Jadi kita tradingnya memang untuk trading jangka pendek dan harusnya sekarang udah tinggal maintain doang ya. Jadi dengan ekspektasi I think it's already hit ya stop loss plusnya teman-teman sekalian ya. Ntar saya cek lagi habis ini. Ya, tapi kira-kira begitu ya. Jadi untuk Mudeng, kemudian Uniswap, kemudian PP, semoga cukup jelas dari apa yang saya coba untuk sampaikan kepada teman-teman sekalian. Bisa jadi referensi analisis kalau misalkan ada yang mau dibacain ya. Bacain, emangnya tarot ya teman-teman ya. Ya nanti make sure to leave the comment ya di video ini teman-teman sekalian ya. So that's gonna be it. Thank you very much guys for paying attention, dan thank you juga buat kalian yang udah support ya dan memberikan kontribusi likes button di previous live streaming. Udah mau 1000, kalau 1000 mungkin saya bisa paksain ada live lagi ya, tapi belum tahu teman-teman ya, tergantung ya, kita lihat nanti. Okay, thank you very much guys, have a good time and see you guys again soon in the next altcoins and Bitcoin update. Cheers guys, bye bye.